Maha besar Allah
dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bagian firman ini saya dapat membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat dapat mengikuti dalam Alkitab masing-masing. Surat 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai 11. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Hidup Orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah dia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Karena Yesus Kristus, Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Shalom. Puji nama Tuhan, kita ada lagi dalam ibadah minggu pagi ini. Dalam ibadah minggu pagi ini ketika Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat ada, itu karena kasih dan kebaikan Tuhan. Bukan karena kita kuat, kita mampu, kita hebat. Ada amin. Amin. Iya, karena kasih, kemurahan, kebaikan Allah bagi Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat dan saya. Sehingga sebagai orang-orang yang mau bersyukur kepada Allah atas apa yang Allah buat, Allah lakukan dalam kehidupan keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi, kita ada di dalam kabar Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kalau di minggu ini PW yang harus tampil ya, berkenaan dengan hari ulang tahun PW Setanah Papua yang kita akan sama-sama rayakan pada tanggal 26 nanti. Kalau tadi PW banyak memuji Tuhan karena ini momen yang disiapkan. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan, bagian firman Tuhan hari ini 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11 dengan tema orang percaya mengurus kasih karunia Allah di dunia. Jadi kita semua orang percaya, kita punya tanggung jawab pengurus kasih karunia Allah di dunia ini. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat yang diberkati Tuhan, kita lihat surat 1 Petrus ini ditulis oleh Petrus sendiri sebagai murid Yesus. Kita bisa baca itu dalam surat pertama Petrus pasal 1 ayat 1. Surat ini ditujukan kepada jemaat Kristus
tetapi dia juga bangkit dari antara orang mati, menyatakan kepada dunia bahwa Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Melalui surat ini juga penulis mengajak jemaat Kristen yang ada di Turki atau Asia Kecil untuk mengikuti teladan Kristus, hidup dengan baik, hidup dalam kasih, dan tekun dalam doa, serta siap sedia menanggung berbagai penderitaan. Karena apa? Karena iman kepada Yesus Kristus dan memandang penderitaan sebagai cara orang percaya untuk bersaksi tentang kasih karunia Allah di dalam diri Yesus Kristus yang menyelamatkan dunia ini. Di tahun 2023, di bulan April, ada beberapa pendeta perempuan dan saya juga termasuk salah satu yang pergi mengunjungi 7 jemaat mula-mula di Asia Kecil, yaitu di Turki. Dan kami melihat ketika orang-orang Kristen ada di sana, mereka dikucilkan dan mereka membuat satu pemukiman khusus di dalam tanah. Mereka bersembunyi untuk beribadah kepada Allah, karena ketika mereka di luar, orang akan membunuh mereka. Dan ketika kami ada di Laodikia, kami tidak diperkenankan untuk berdoa dengan suara yang besar, harus berdoa dengan suara yang kecil di tempat yang tersembunyi. Nah, ini tantangan bagi kita orang percaya. Bapak Ibu saudara-saudari jemaat yang diberkati oleh Tuhan, dalam bagian teks firman Tuhan ini 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 11, Rasul Petrus memberi nasihat kepada jemaat Kristen untuk mengikuti teladan Kristus, bersedia menderita untuk Kristus, karena kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ini menunjukkan keadaan akhir dari segalanya, yaitu bahwa Kristus akan segera datang kembali membaharui dunia ini. Ini berbicara soal masa eskatologi, masa kedatangan Kristus kembali ke dalam dunia ini. Kita masing-masing akan diminta pertanggungjawaban. Tidak ada papa bilang, mama kok tinggal di rumah, papa yang bisa sembahyang supaya papa bawa selamat untuk mama dan anak-anak. Masing-masing orang akan mencari keselamatan. Papa cari papaku selamat, mama cari mamaku selamat, anak-anak. Kalau kita mau semua keluarga diselamatkan, kita harus melakukan apa yang berkenan di hadirat Allah. Kita harus beribadah, memuji dan memuliakan-Nya. Bapak Ibu saudara-saudari jemaat yang diberkati Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Kita lihat ayat 7 dan 8. Berkata bagi kita, saya ajak kita baca sama-sama ayat 7 dan 8. 2, 3. Iya.
pada sesat. Bapak Ibu saudara-saudari jemaat yang diberkati Tuhan, kita lihat ayat 9 dan ayat yang ke-10. Ini adalah tanggung jawab orang percaya, di antaranya adalah memberi tumpangan dan melayani. Memberikan tumpangan kepada orang lain adalah perilaku yang terpuji, yang sangat penting dan harus dilakukan pada zaman pelayanan keliling para pekabar Injil Kristus. Karena itu dalam teks firman Tuhan ini, Rasul Petrus menasihati orang-orang Kristen untuk saling memberi tumpangan tanpa bersungut-sungut, tanpa merasa direpotkan atau disibukkan, tetapi hendaknya memberi tumpangan dengan sukacita, memberi tumpangan dengan gembira sebagai bentuk sebuah pelayanan. Karena apapun yang diperoleh dalam dunia ini telah diperoleh dengan cuma-cuma dari Tuhan. Karena itu kita harus memberi juga dengan cuma-cuma dan dengan sukacita, berdasar pada kasih karunia Allah yang Bapak Ibu saudara-saudari jemaat dan saya miliki. Apapun bentuk karunia yang kita terima dari Tuhan, maka semuanya harus dapat dipakai, digunakan untuk melayani Tuhan. Karunia berbicara ataupun karunia melayani dalam ayat 11 adalah sama-sama pemberian Allah bagi kita. Hanya Allah saja yang dapat memberi kemampuan kepada setiap orang untuk dapat menyatakan anugerah Allah lewat karunia berbicara dan melayani arti. Jika kita dapat berbicara dengan baik dan benar, itu karena Allah. Dan jika kita dapat melayani dengan baik, karena Allah memberi kemampuan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Di minggu lalu kita mendengar panggilan Allah pada Samuel dalam kemudahan. Ya, Allah memampukan dia untuk bertanggung jawab menjadi nabi bagi orang Israel. Allah juga akan memampukan Bapak Ibu saudara-saudari jemaat dan saya untuk melayani ketika kita kedapatan sebagai hamba yang setia, bagian dari kata Abraham, Ishak dan Yakub, menjadi warisan kita sekalian. Bapak Ibu saudara-saudari jemaat yang diberkati Tuhan, apa arti firman ini bagi Bapak Ibu saudara-saudari jemaat dan saya? Ada 3 hal penting. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang tentunya bertanggung jawab sebagai pengurus kasih karunia Allah dalam meneruskan kasih itu di tengah dunia ini, sekalipun hidup kita penuh dengan persoalan, hidup kita penuh dengan masalah, hidup kita penuh dengan tantangan, kita harus mampu memelihara, mempertahankan jati diri kita, serta mampu mengajarkan hal-hal mendasar dalam kehidupan kita, sebagaimana bagian firman Tuhan yang telah mengajarkan kepada kita tentang hal-hal penting dalam kehidupan rohani, dalam relasi dengan Allah dan sesama. Hal yang pertama, penguasaan diri dan ketenangan. Penguasaan diri dan ketenangan hati dan jiwa sangat penting bagi setiap orang percaya. Sebab tidak jarang kita berhadapan dengan situasi dalam hidup ini yang dapat mempengaruhi hati, mempengaruhi pikiran kita untuk melakukan kesalahan, melakukan kejahatan, dan berbuat dosa. Tetapi sebaliknya, dalam ketenangan kita akan memiliki kekuatan untuk dapat bertahan
Ya, doa itu nafas hidup. Kalau kita tidak berdoa, ya, jasmani kita boleh hidup tapi rohani kita mati. Justru itu doa itu penting, ya. Dalam Mazmur 62 ayat 1, Raja Daud berkata bagi kita, dia merasa tenang walau di tengah persoalan karena dia berdoa. Hal yang terakhir adalah kasih. Kasih kita kepada Tuhan harusnya dapat dinyatakan dengan kasih kita kepada sesama kita. Oleh karena itu, selaku orang yang percaya kepada Tuhan yang telah diberikan karunia oleh Tuhan, hendaknya kita saling melayani satu dengan yang lain, bahkan dengan memberikan tumpangan kepada yang membutuhkan, sehingga demikian kita mempermuliakan nama Tuhan dalam kesaksian hidup kita. Jadi kalau kita bilang kita mengasihi Allah, kita tidak mengasihi sesama, masih ada permusuhan antara satu dengan yang lain, kita belum menerapkan kasih yang sempurna itu. Justru itu bagian firman Tuhan hari ini mengingatkan Bapak Ibu saudara-saudari kebanggaan saya untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia.